Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, para bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik bagi kita sekalian. Alhamdulillah dengan taufiknya, dengan rahmatnya di kesempatan malam hari ini, ya Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita duduk bermajlis bersama, belajar bersama
meskipun biasanya jemaah sekalian belajar dari Fadilatul Ustadz Abu Abdillah Tatabul Ghani hafizahullah ta'ala, yang beliau pada kesempatan pekan ini dan pekan berikutnya beliau berhalangan hadir disebabkan safarnya beliau untuk melakukan umrah ya. Ya, kita berkumpul di tempat yang mulia ini tentunya dengan berbagai aktivitas ibadah yang kita lakukan. Wabil khusus kalau kita ingat hadis Nabi alaihi salatu wasalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Ya, ketika ada sekelompok orang yang berada di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang di sana orang-orang tersebut membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkajinya, belajar bersama. Maka semoga sakinah, demikian pula rahmah, demikian pula diliputi, dikelilingi oleh malaikat serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluknya, ya kita mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di kesempatan malam hari ini ya kita mencoba untuk kembali kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kembali atau bahkan mungkin ini menjadi catatan tersendiri bagi kita, yaitu mengenal apa yang sudah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu bangsa, suatu kaum yang di kesempatan ya bulan-bulan ini, hari-hari ini, ketika kita dihadapkan pada musibah yang menimpa saudara-saudari kita sekalian yang ada di Palestina sana, meskipun tidak hanya bulan-bulan ini aja sebenarnya, akan tetapi jauh daripada itu, bahkan ketika disebutkan juga, yang ada bahasanya tersendiri, di masa nabi-nabi terdahulu pun juga demikian. Yang bukan berarti ini menjadi pembelaan buat mereka, tidak. Akan tetapi ini menjadi catatan tersendiri untuk kita sekalian. Setidaknya kita tidak seperti mereka. Kita tidak meniru apa yang ada pada mereka. Karena jangan sampai ketika kita menghujat habis, ketika kita tidak ridho tindakan yang mereka lakukan, tapi di sisi yang lain ada satu dua sedikit atau banyaknya sifat-sifat mereka ada pada diri kita, sehingga kebencian kita terhadap mereka aneh. Ternyata pada diri kita terdapat sifat atau perbuatan seperti mereka. Maka berasal dari hal tersebut, ya saya mencoba untuk memberikan sedikit apa yang bisa disampaikan dan tentunya jauh dari apa yang biasa jamaah dapatkan dari penyampaian guru kita semua Fadilatul Ustadz Abu Abdillah Tatabul Ghani hafizahullah ta'ala. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat apa yang terjadi pada saudara-saudari kita sekalian yang ada di Palestina ataupun di daerah yang lainnya yang mungkin kita tidak tahu, berkaitan dengan kezaliman yang ditimpakan, diarahkan kepada saudara-saudari kita sekalian yang ada di Palestina sana, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka kalau kita ingat kembali, kalau kita membuka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ini sesuatu yang wajar. Bukan berarti saya mengatakan wajar ini menjadi pembelaan terhadap mereka, enggak. Maksudnya apa dikatakan wajar? Lawong sama Rob mereka sendiri, sama Allah Subhanahu wa taala sendiri, Robnya mereka.
yang menghidupkan mereka, yang ngasih rizki ke mereka, ngasih segalanya buat mereka. Merekanya berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani kepada Rasul yang diutus kepada mereka. Tak terkecuali Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana dengan orang yang di bawah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam gitu? Yang tentu apa lebih berani lagi, lebih berbuat aniaya lagi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulai dari tindakan mereka, tentu tindakan yang buruk yang dilakukan oleh mereka orang-orang Yahud terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi sebelum ke sana, karena ada beberapa ayat yang akan disebutkan dan faidah yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Beliau memberikan faidah berkaitan dengan bagaimana ketika kita membaca beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang di sana ada penyifatan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak tepat, yang buruk, yang jelek untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya penyifatan ini tadi dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan sikap kitanya seperti apa? Dan kalau misalkan pada beberapa kesempatan jamaah sekalian pernah mungkin mendapati video atau mungkin bahkan merasakannya langsung ketika di Tanah Haram, sholat bersama a'immah atau imam-imam Masjidil Haram, barangkali menjadi ngeh gitu. Oh iya, ketika Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan di bahasan fi masail gharibah tad'u al-hajjatu ilaiha. Beliau menyebutkan wa minha idza qara'a qaula Allah azza wa jalla wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Atau ayat yang lain wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Atau dalam ayat yang lain waqalu ittakhadhar rahmanu walada. Yang di sana ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang penyifatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak benar, yang buruk sekali. Ketika penyifatan kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Kalau Uzair alaihi salam adalah putranya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rahman memiliki anak keturunan. Kalau tangannya Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Dan Imam Nawawi mengatakan ayat-ayat yang lain yang semisal, yang semakna dengan ini ketika apa? Penyifatan yang buruk, yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dilakukan? Yanbaghi an yakhfidha biha sautah. Maka ketika membaca suaranya agak dilirihkan dari yang biasa. Ya, dipelankan. Kada kana Ibrahim an-Nakhai yaf'alu. Dan ini yang dilakukan oleh Ibrahim an-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Ini. Jadi sebagai faidah karena nanti akan disebutkan beberapa ayat yang akan kita bahas. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan penyifatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi tadi. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, orang-orang Yahudi dalam surat At-Taubah ayat yang ke-30. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalatil yahudu Uzairun ibnullah, wa qalatin nasara al-masih ibnullah, dzalika qauluhum bi afwahihim, yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl, qatalahumullah, anna yufakun." Penyifatan yang pertama yang buruk, yang jelek, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Yaitu ketika mereka mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala itu punya anak keturunan. Ya, siapa keturunan Allah? Versi mereka, kata mereka.
Nabi Uzair alaihi salam. Nabi Uzair. Demikian pula orang-orang Nasrani ketika mereka memberikan penyifatan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak keturunan. Itu Nabi Isa, putra Maryam alaihi wassalam. Itu penyifatan buruk mereka. Mereka lancang sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita ingat, kita hafal, bahkan kita sering membaca Al-Ikhlas. Bahkan tidak sekali, dua kali. Bahkan tidak hanya dalam solat-solat kita. Boleh jadi dalam zikir-zikir kita yang lain. Gitu. Ketika dizikir pagi dan petang. Ketika zikir ketika hendak tidur. Ataupun pada kesempatan yang lain yang kita sering baca. Al-Ikhlas. Yang kita harusnya ingat. Ketika Allah berfirman tentang dirinya lam yalid walam yulad. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak keturunan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki orang tua, tidak diperanakkan. Maka jangan sampai terjadi di antara kita kaum muslimin secara khusus berkaitan dengan masalah ini ketika adanya penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak dan keturunan. Ya, meskipun biasanya terjadi di akhir tahun. Kemudian yang berikutnya, penyifatan buruk yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini pun juga sama. Potongan ayat ini yang tadi disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam At-Tibyan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka? Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Ayat yang ke-64 dalam surat Al-Maidah. Ya. Orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah. Tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Maksudnya apa? Bakhil. Kata mereka. Dan nanti di ayat yang lain mereka mengatakan Allah itu fakir, miskin. Sementara mereka orang Yahudi mengatakan mereka itu orang kaya. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah mereka. Qullat aidihim, justru mereka sendiri. Tangan-tangan mereka itu yang terbelenggu. Mereka yang fakir, mereka yang bakhil. Dan tentunya apa yang mereka ucapkan, yang mereka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala amatlah terlaknat. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan tangan Allah Subhanahu wa taala kedua tangannya terbentang. Yang Allah Subhanahu wa taala menginfakkan, mengaruniakan, memberikan rizki pada siapa saja yang dikehendaki. Atau tadi kelanjutan yang semakna dengan hal tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-181 dalam surat Ali Imran. Ya. Ini berkaitan dengan salah satu tokoh dari orang Yahudi. Dan nanti kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia." Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sanaktubu ma qalu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala itu fakir. Allah itu miskin. Sementara mereka mengklaim kita tuh orang kaya. Maka Allah katakan sanaktubu ma qalu. Kami Allah Subhanahu wa taala akan catat
tentunya ini menjadi catatan buruk buat mereka yang kalau Allah Subhanahu wa taala akan mengadab apa yang mereka lakukan itu. Kenapa? Karena di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzuqu adzabal hariq. Maka rasakan nanti adab yang panas bagi mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ayat yang ke-181 dalam surat Ali Imran ini, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu berkaitan dengan yang terjadi pada orang-orang Yahudi, atau secara khusus adalah seorang tokoh dari mereka. Yang disebutkan oleh Hafidz Mukatsir rahimahullahu taala. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala di Ibnu Abbas. Qala radhiyallahu ta'ala anhuma lamma nazala qawluhu ta'ala man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Ayat yang ke-245 dalam surat Al-Baqarah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi ayat yang ke-245 dalam surat Al-Baqarah kepada Nabi alaihi salatu wasallam, yang artinya siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Nah, ketika turun ayat ini, lancang sekali lisan seorang Yahudi ini. Qalatil Yahud ya Muhammad iftaqara rabbuk yas'alu ibadahul qard. Wahai Muhammad. Nah, ini juga menjadi catatan tersendiri. Ya. Mereka manggil kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan namanya saja. Kalau dikatakan ya wajar. Tapi bagaimana dengan mereka ketika mengatakan kepada Nabi mereka, Nabi Musa alaihi salam? Ya meskipun nanti bahasannya gitu kan. Ya Musa, ya Musa, ya Musa, dan ini berulang-ulang. Ya. Apakah ini bukan kelancangan, bukankah ini ketidaksopanan mereka? Kedzaliman mereka. Maka tidak aneh kalau yang terjadi pada saudara-saudari kita. Lebih berani lagi gitu kan. Maka ketika orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu fakir. Kenapa? Ketika menurunkan ayat yang di sana, Allah Subhanahu wa taala meminjam kepada hamba-hambanya. Dalam riwayat yang lain, ini berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika beliau masuk di perkumpulan orang-orang Yahudi yang dinamakan dengan Baitul Madaris gitu kan. Ternyata di sana ada sekelompok orang dari kalangan Yahudi yang rubungin seorang di antara mereka, tokohnya mereka. Yuqalu lahu Finhas. Namanya Finhas. Dan Finhas ini wa kana min ulama'ihim wa ahbarihim. Si Finhas ini, tokoh Yahudi ini termasuk bagian dari ahli ilmunya mereka. Orang yang pandai dalam Taurat yang diturunkan kepada mereka. Wa ma'u habr yuqalahu Asya'. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Waihak ya Finhas, ittaqillaha wa aslim." Wahai Finhas, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islamlah. Fa wallahi innaka la ta'lamu anna Muhammadan Rasulullah. Kamu tuh udah tahu kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul yang diutus. Adalah Rasulullah. Qad ja'akum bil haqqi min 'indi. Yang kali pun juga tahu kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada kalian itu apa? Dengan membawa kebenaran. Tajidunahu maktuban 'indakum fit Taurati wal Injil. Ya. Kabar tentang kedatangan Nabi yang terakhir gitu kan. Itu kalian temukan, kalian dapati, kalian tahu sendiri di kitab-kitab kalian. Di Taurat, di Injil gitu kan.
Tapi apa Finhas mengatakan? Wallahi ya Aba Bakrin, ma bina ilallahi min haja min faqr. Kita ini nggak butuh sama Allah. Ya, kita ini nggak butuh. Justru Allah tuh fakir. Wa innahu ilaina la faqir. Ma natadarru ilaihi kama yatadarru ilaina wa inna anhu la aghniya. Walau kana anna ghaniyan mastaqrada minna kama yaz'umu sahibukum. Kalau Allah Subhanahu wa taala kata mereka, Allah tuh mampu. Nggak perlu tadi menurunkan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Itu menunjukkan kefakiran Allah, butuhnya Allah kepada makhluk. Masa kita kata mereka bergantung kepada zat yang fakir kepada makhluknya. Kita justru kaya. Kita nggak butuh. Allahumma yusyrikun. Ya. Lalu apa yang terjadi secara singkat? Maka Abu Bakar pun sebagai ghirah yang muncul gitu kan ya. Allahnya dilecehkan. Sehingga apa? Memukul Finhas ini dengan kencang. Kemudian mengatakan walladzi nafsi biyadi. Laula alladzi bainana wa bainaka minal ahdi la darabtu unuqak. Demi Allah kalau saja saya enggak ingat kalau ada perjanjian antara kita kaum muslimin dengan kalian bangsa Yahud. Nah, ini saya akan penggal kepalamu itu. Ya adu Allah. Wahai musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ya adu Allah. Fakdzibuna mastata'tum in kuntum shadiqin. Silahkan. Kalian dustakan kita. Kalian nggak percaya ke kita. Semampukan silakan. Kalau kalian memang benar. Lalu apa yang terjadi? Fadzahaba Finhas ila Rasulillah. Ternyata ini ada kesempatan yang dipakai Finhas untuk apa? Menjatuhkan Abu Bakar awalnya gitu. Maka Finhas itu datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam kemudian mengatakan, "Absir ma sana'a bi sahibuk." Coba lihat apa yang dilakukan oleh kawanmu itu terhadap diriku. Lihat nih, perbuatan dia kepadaku. Maka Nabi SAW mengatakan, bertanya kepada Abu Bakar, "Ma hamalaka ala ma sana'at?" Apa alasan engkau melakukan hal itu? Maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, inna aduwallah qad qala qawlan 'azima." Wahai Rasulullah, si musuhnya Allah dia gitu, maksudnya ke Finhas, telah mengatakan ucapan yang buruk sekali, jelek sekali. Yaitu apa? Zama anna Allah faqir wa annahum anhu aghniya. Dia bilang kalau Allah Subhanahu wa taala zat yang fakir, yang butuh kepada hambanya, kepada makhluknya. Sementara merekanya sendiri katanya nggak butuh sama Allah. Merekanya ghani aghniya. Falamma qala dzalika ghadibtu lillahi mimma qala. Ya gimana saya nggak marah, nggak murka. Dan murkanya sini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka saya melakukan tadi, fadarabtu wajah. Maka saya pun memukul wajahnya. Fajahada dzalika Finhas. Tapi apa? Finhas yang mengelak, nggak mengakui gitu. Abu Bakar jujur gitu kan. Oh bukan itu. Ya kan? Kemudian apa yang terjadi? Fa'anzalallahu ta'ala fi maqala Finhas raddan alaihi wa tasdiqan li Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika tadi Finhasnya mengelak. Bukan itu masalahnya gitu kan. Mencoba bohong. Mencoba memutarbalikkan fakta. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghniya. Menurunkan ayat itu. Sebagai apa? Bentuk bantahan bahwasanya yang dilakukan oleh Finhasnya apa? Keliru, dusta dia. Dan membenarkan penjelasan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya.
Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan dengan hal tersebut gitu kan. Ketika apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Pemberian sifat yang buruk, jelek sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin terkadang ada sebagian dari kita kaum muslimin gitu kan. Entah sadar ataupun tidak disadari. Ketika mungkin satu sisi kita memahami gitu, memaklumi. Kenapa? Mungkin ketika itu dia lagi banyak atau ya sedang banyak ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain sudah berusaha untuk semaksimal mungkin menjadi hamba-hambanya yang taat dengan mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Cuma karena tadi syaitannya berhasil menggoda, mentergelincirkan, kemudian mengatakan, Allah nggak adil. Ya, saya sudah capek, saya sudah ibadah banyak, tapi kok musibahnya bertubi-tubi. Sementara dia, dan dia, kan kadang gitu. Ada sebagian orang yang menyandarkan sifat yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan tadi, Allah nggak adil. Padahal Allah Subhanahu mengatakan alaihissallahu biahkamil hakimin. Lupa dengan ayat itu. Makanya jangan sampai lisan-lisan kita ketika saat ini dan seterusnya atau yang kemarin-kemarin berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah bongkar apa yang terjadi pada mereka, terus kitanya malah niru kan gitu. Padahal kalau kita ingat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-89 secara khusus dalam surat Al-Fatah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran." Sungguh kami Allah Subhanahu wa taala telah mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Tujuannya apa? Litu'minu billahi wa rasulih. Agar kalian itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, wa tu'azziru, wa tuwaqqiru. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu agar dihormati, ditolong, dimuliakan, diagungkan. Dan secara khusus untuk Allah itu apa? Wa tusabbihu, agar engkau kalian mensucikannya. Apa yang dimaksud mensucikan? Menjauhkan sifat-sifat yang buruk yang nggak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala itu tasbih. Mensucikan Allah dari hal yang buruk yang nggak pantas untuknya. Ya, maka nggak pantas tadi. Ketika penyematan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ataupun siapapun gitu, untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ingat dengan bahasan yang disebutkan dalam masalah akidah al-asma wa sifat misal. Ketika Allah Subhanahu wa taala diberikan nama, diberikan sifat yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, tidak sesuai dengan hadis gitu kan. Ya, maka kita tidak boleh memberikan nama dan sifat untuknya azza wajalla. Karena ketika memberikan nama, memberikan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala sementara Allah Subhanahu wa taala tidak menamakan untuk dirinya, tidak memberikan sifat untuk dirinya. Demikian pula Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak memberikan nama dan tidak memberikan sifat untuknya azza wajal, ya jangan kita lakukan. Kalau memberikan berarti apa bedanya dengan orang-orang Yahudi? Ini poin pertama. Poin kedua yang tadi sudah disinggung berkaitan dengan kelakuan mereka terhadap manusia yang mulia. Itu siapa? Para nabi dan rasul. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, tentang orang-orang Yahudi, yang Allah Subhanahu wa taala
Kalau kita ambil yang mudah tadi dalam surat Al-Baqarah ya, yang di awal-awal. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam agar disampaikan kepada kaumnya untuk menyembelih anak sapi kan gitu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ya boleh dibilang ya ini kok rewel pisan orang ini atau si hamba ini nih gitu. Si kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Kenapa nggak langsung ngerjakan sudah sembelih selesai gitu. Dan tidak hanya itu. Ketika dikatakan wa idh qala Musa liqaumihi ya qaum innakum zalamtum anfusakum dan seterusnya gitu kan. Kemudian mereka mengatakan wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Dengan mengatakan ya Musa kepada nabinya sendiri, bukan kepada nabi selain merekanya gitu. Maksudnya dari golongan mereka sendiri. Itu Nabi Musa alaihi salam. Kalau kita saja ketika memanggil orang yang lebih tua, yang lebih mulia, dengan menyebut namanya saja itu kan suatu yang ya nggak pantas kan. Ini kepada Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengatakan seperti itu kepada Nabi Musa alaihi salam. Dengan mengatakannya tadi, ya Musa, ya Musa. Dan ini tidak hanya sekali. Ketika di ayat yang lain, ya maksudnya ucapan mereka berkaitan dengan hal tersebut. Masih dalam surat Al-Baqarah. إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا. Kemudian dikatakan أتتخذنا huzwa. Ketika diminta untuk menyembelih, kemudian disuruh untuk menyembelih supaya jelas permasalahannya seperti apa, tapi malah ngeledekkan kebalikannya. Ya, Masya Allah. Dan yang lebih tragisnya lagi kan. Yang lebih tragisnya lagi. Masih di surat Al-Imran ayat yang ke-181. Karena supaya nyambung di sana. Ya, ketika Allah berfirman tadi, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan mencatat apa yang terjadi pada mereka. Yaitu apa? Mereka membunuh nabi-nabi mereka. Ya. Membunuh nabi-nabi mereka. Ya memang tidak diceritakan secara khusus gitu ya. Bagaimana mereka membunuh Nabi Zakaria alaihi salam. Membunuh putranya Nabi Yahya alaihi salam. Bahkan Nabi Isa-nya sendiri gitu kan. Padahal masih satu bangsa. Hendak dibunuh. Bahkan mereka apa mengklaim kalau mereka apa sudah membunuh Nabi Isa alaihi salam kan. Jadi kalau menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-157 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Dan ucapan mereka bahwasanya kita ini sudah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Kata mereka. Dan memang sebenarnya memang tidak dibunuh, akan tetapi ada usaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Bahkan terhadap Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Ya kan? Ketika terjadi perang antara kaum muslimin dengan Yahudi Bani Nadir, yang kalau misalkan kita bisa melihat apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, sehingga mereka diusir dari Madinah, yang kemudian mereka akhirnya lari ke Khaybar gitu kan. Diusir gara-gara itu usaha pembunuhan terhadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi ada di hadapan mereka, kemudian sebagian dari orang Yahudi sudah merencanakan
tipu daya untuk menjatuhkan batu besar di atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika di perang Khaybar tersebut beliau dijamu kan gitu ya, maksudnya dikasih hidangan yang ternyata disusupi dengan racun. Bahkan disihir juga, yang artinya perlakuan betul-betul zolimnya mereka kepada manusia pilihan. Maka bagaimana dengan saudara-saudari kita sekalian yang lainnya? Tentu lebih berani lagi. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab, nanti barangkali bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan mungkin barangkali mau disampaikan pada beberapa menit akhir gitu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita masih menyisakan beberapa poin berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang sifat yang ada pada mereka bangsa yang terlaknat, terkutuk, yang kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tidak seperti mereka. Justru kita ingin berada di as-sirat al-mustaqim, dan as-sirat al-mustaqim itu apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu jalan bukan yang ditempuh oleh al-maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala alam bisawab. Enggak barang lain mau disampaikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau secara umum adalah Bani Israel gitu kan ya. Ketika beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka seperti yang tadi disebutkan. Ya, hari tidak hanya satu dua ayat yang menyebutkan bahwasanya mereka tadi suka membunuh nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketika saya mengambil di ayat yang ke-181 dalam surat Ali Imran, karena di sana ada dua perlakuan mereka lah gitu kan, yang memang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, yaitu mereka memberikan sifat yang buruk kepada Allah, kemudian mereka melakukan pembunuhan terhadap nabi utusan Allah. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masih di surat Al-Baqarah ayat yang ke-87, yang dilakukan oleh mereka, istakbartum fafariqa kadzabtum gitu kan. Istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Mereka orang-orang Yahudi ini apa? Istikbar. Istikbar itu sombong, menolak kebenaran. Padahal sudah jelas kebenaran, mereka sudah tahu. Tapi mereka nolak. Terus apa? Nah, kalian mendustakan. Ya, tidak percaya. Wa fariqan taqtulun. Dan kalian itu membunuh sebagian dari rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Ya. Bahkan faidah di sini ketika tadi dikatakan istakbartum, kadzabtum, itu sudah berlalu. Ya, menolak kebenaran, kemudian melakukan apa tadi? Pendustaan gitu ya. Terus taktulun, ketika di sana disebutkan kalian pun juga membunuh, dan dari dalam bentuk fi'il mudhari yang menunjukkan apa? Ya termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi bagian dari sasaran yang ingin dibunuh oleh mereka. Kemudian tadi berkaitan dengan Nabi Rasul yang dibunuh oleh mereka. Tadi saya mengatakan memang tidak disebutkan secara detail siapa yang dimaksud.
Tapi para ulama ahli tafsir banyak menyebutkan setidaknya dua ini nih, jelas. Nabi Zakaria, Nabi Yahya alaihi salam, bahkan ya meskipun kisahnya bisa dikatakan Israiliyat, Nabi Yahya alaihi salam dibunuh dengan sebab yang ya naudzubillah hina sekali. Semacam ya dijadikan mahar ya untuk menikahi wanita yang dicintai oleh si raja ketika itu, yang masih ada hubungan, kalau di kita sih istilah fikihnya Pak, masih punya hubungan mahram. Tapi saking kepincutnya si orang ini mensyaratkan kalau pengen menikahi sama saya, hadirkan kepalanya Nabi Yahya alaihi salam dan melakukan. Kalau Nabi Zakaria alaihi salam ya dikisahkannya ketika dikejar kemudian masuk ke mana pohon gitu kan ya. Kemudian dikasih tahu bahwa di dalam itu ada Nabi Zakaria, kemudian Nabi Zakaria alaihissalam digergaji. Dan nabi-nabi yang lainnya juga ada. Gitu. Hari memang kita perlu merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang sehingga di sana ada siapa gitu, penyebutan nama-namanya. Tapi kalau untuk penyebutan secara khusus gitu, oh nabi ini memang tidak. Kecuali tadi Nabi Isa, ini pun juga apa? Klaimnya mereka telah membunuh Nabi Isa. Padahal enggak kan itu. Padahal enggak. Tapi kan usahanya betul ada. Mereka hendak membunuh Nabi Isa alaihi salam. Bahkan tadi hendak membunuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Sudah masuk waktu Isya. Insya Allah nanti dilanjutkan pada bahasan berikutnya karena Ustaz Tata pun beliau mengkabarkan mungkin untuk kedatangan beliau ke tanah air setelah ibadah umrohnya. Itu sekitar tanggal 26. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi beliau dan juga rombongan untuk menunaikan ibadah umroh dan juga memudahkan kita untuk bisa melakukan ibadah yang sama juga ya, umroh dan juga haji dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kita akhiri perjumpaan di kesempatan malam hari ini. Walafu minkum, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan atau yang ada yang kurang difahami dari penjelasan. Cukupkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.